Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang? Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya. Silakan teman-teman muslim kalau mau naik. Tolong ya kalau naik bawa ilmu. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada teman-teman muslim. Ada Yuli. Oke, kita kasih naik lagi. Yuli. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Yuli. Ya, selamat malam Yuli. Apakah Anda seorang muslim? Enggak bang, Kristen aku bang. Oke, mohon maaf ya Yuli. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang muslim ya. Oke bang. Mohon maaf ini. Atau ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Nah aku mau nyampaikan aja bang, tetap semangat ya bang ya, memberitakan berita firman Tuhan ya bang ya. Amin, amin, amin. Semangat, Terima kasih ya. sehat-sehat. Terima Bang. kasih Yuli, terima Shalom, kasih. shalom, Bang. Shalom, saya turunkan kembali ya. Teman-teman begini teman-teman. Bang, ada juga banyak yang ingin Bang, sesekali yang Kristen dinaikkan. Gini teman-teman. Kalau nanti yang Kristen saya naikkan, dampaknya itu pertama, yang Kristen yang lain semua pengen naik. Jadinya acara kita ini jadi nggosipin agama Islam. Gitu. Karena sudah pengalaman saya. Sudah pengalaman. Nah, nanti seperti channel sebelah, channelnya Juma. Ya. Jadi teman-teman, kita kasih kesempatan kepada muslim supaya mereka itu diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Benar nggak sih yang saya katakan gitu ya? Kita uji pernyataan saya ini, benar atau tidak. Begitu ya. Oke, ada Budi Suryatman Jafar. Budi Suryatman Jafar. Ya, Budi Suryatman Jafar. Halo? Halo. Halo? Ya, silakan Bang. Budi Suryatman. Jangan setengah Bang mukanya Bang. Nah, gitu. Ya, silakan Bang Budi. Muslim ya Bang ya? Bang. Insya Allah Bang, aman. Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Bang, mau tanya Bang, nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Yesus disalib katanya buat nebus dosa Bang. Apa maksudnya buat nebus dosa itu? Ya, kan saya dengar tuh katanya Yesus tuh disalib tuh buat penebusan dosa umat-umatnya tuh. Iya, makanya saya tanya pengertiannya bagaimana itu? Ya, tunggu dulu dong Bang, bentar. Oke, silakan. Penebus dosanya ke siapa, Bang? Tidak kedengeran Bang? Yesus kan katanya nebus dosa tuh disalib tuh buat umat-umatnya. Itu nebus dosanya ke siapa ya? Begini Bang ya. Saya jelaskan, tolong Anda menyimak ya. Oke. Baik, tapi jangan seperti itu Bang. Bisa nggak Anda berdiri dalam posisi seperti saya ini? Karena yang saya lihat cuman kupingmu nanti. Hah? Ini dahiku. Ini Oke. dungku. Oke, baik. Telinga. Ini janggut ya. Oke, baik. Nah, posisinya begini ya. Oke. Dengar suara saya? Oh, dengar, oke. Ya, jadi begini Bang. Di dalam Bible dikatakan begini, bahwa dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Jadi karena Adam yang pertama itu berbuat dosa, maka semua manusia itu menjadi berdosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua. Ada manusia yang kedua, yaitu Yesus. Adam yang kedua.
Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Jadi kalau Anda bilang, bagaimana Berarti Yesus salah itu ya. menebus Itu dosa? berarti salah ya. Kalau Yesus itu nebus dosa ya. Enggak salah. Makanya simak dulu. Makanya simak ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ada satu orang manusia yang pertama, yaitu Adam yang pertama. Oke? Dia berbuat dosa. Ya. Nah, karena dia berbuat dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Oke. Makanya tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Oke? Nah, lalu sekarang yang kedua, sekarang Adam yang kedua datang, yaitu Yesus. Itu Adam atau Yesus, Bang? Yesus itu disebut juga dengan Adam yang kedua. Maksudnya gimana sih? Oh, bingung saya, itu reinkarnasi Adam gitu. Enggak, bukan reinkarnasi Adam. Jadi Adam yang pertama itu gagal. Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, dia tidak jatuh dalam dosa. Dia melakukan kebenaran. Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dosa. Demikianlah keadilan Allah itu, Bang. Keadilan Tuhan itu. Jadi itu ditebus sama Yesus gitu Iya. rasanya. Iya. Oke, itu nebusnya ke siapa, Bang? Menebusnya kepada Bapa di sorga. Hah? Kenapa Iya. ke Bapa di sorga? Ya, karena Bapa di surga itu ingin menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang berdosa. Itu kalau Bapa sama Yesus bukannya sama saja, Bang? Beda, Beda. beda. Maksudnya gimana sih? Katanya awalnya Bapak Firman. Terus gimana sih? Saya bingung, Bang. Nah, makanya kalau bingung belajar. Saya bilang beda. Bukan gitu, Bang. Bentar. Bapak, Roh Kudus sama Yesus itu katanya satu. Ya, satu di situ bukan dalam pengertian itu yang sama, bukan. Saya kasih contoh misalnya. Ya, Bang. saya kasih contoh. Bang, maaf. Sebentar. Ini kan Anda kan mau belajar. Anda mau belajar? Bang. Bentar dulu, Bang. Bentar Silakan. dulu. Ini, Bang. Kata Abang kan katanya Bapak di sorga sama Yesus itu beda. Beda. Oke. Bapak di sorga sama Yesus beda. Berarti Yesus itu utusan Bapak ya? Iya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong? Tuhan juga. Kan utusan. Katanya utusan. Ibaratnya gini lah. Baik. Gini, Bang. Saya coba jelaskan pelan-pelan ya. Saya coba jelaskan Bentar, pelan-pelan. gini, Bang. Bentar, Bang. Analogi dulu ya. Oke, analogi gini, Bang. Silakan. Aku nih Budi. Oke, aku Budi ya. Nah, aku mau ngirim perintah nih, surat nih. Aku mengutus Suryatman. Kan aku beda kan sama Suryatman. Ibaratnya Terus? gitulah. Berarti si Suryatman itu utusan aku kan? Betul. Terus? Untuk menyampaikan apa yang aku disuruh gitu kan. Nah, Terus? beda. Aku tanya, Yesus utusan Bapak. Jangan muter-muter, Katanya- Bang. Jangan muter-muter. Nggak usah diputer-puter lagi. Yesus dengan Bapa itu beda. Ya, Yesus Terus sama Bapak pertanyaan beda. selanjutnya apa? Nah, itu kan dosa itu yang bikin dosa kan manusia. Ini kok lari kemana-mana? Enggak, bahas Yesus dengan Bapa dulu. Yesus dengan Bapa itu berbeda. Yesus itu Beda. diutus oleh Bapa di surga. Berarti utusan, Betul. Terus? bukan Tuhan. Nih, dengar. Makanya dengerin saya dulu. Dengerin. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau Anda tanya kepada saya itu juga percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Oh, bisa. Nah, makanya dengerin dulu. Dengerin. Nah, setan itu juga adalah Tuhan. Karena banyak orang yang mempertuhan setan itu. Di dunia ini, lebih banyak manusia yang menuhankan setan daripada yang menuhankan Yesus. Begitu. Iya. Makanya saya bilang, makanya begini, dengarkan. Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menghambakan diri. Sesuatu yang kepadanya Anda mengikuti. Tuhan, Tuan, Lord.
atau Rabb bahasa Arabnya. Nah, sekarang begini, Anda tanya kepada saya, Bang, apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya Tuhan, karena kepada Dia kita menghamba, kepada Dia kita mengikuti. Nah, sekarang begini. Kalau ada orang tahluk, patuh, tunduk kepada iblis, maka yang menjadi Tuhannya orang itu siapa? Gimana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada seorang manusia, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini, dia patuh, tahluk, taat, mengikuti iblis. Dijadikan iblis itu sebagai pimpinannya, sebagai kepalanya, sebagai sesuatu yang kepadanya dia menghamba, patuh, tunduk. Berarti menurut bahasa Al-Quran, yang dituhankan orang ini siapa? Yang dituhankan si Fulan ini. Kenapa jadi menurut bahasa Al-Quran kan ngebahasnya Bapa di sorga sama Yesus, Bang? Ya, makanya tadi Anda tanya kan, Yesus diutus oleh Bapa di sorga. Kenapa kok dia Tuhan juga kan begitu? Betul? Nggak, maksudnya gini loh, Bang. Dari Gimana? Pelan-pelan ya. Gini, pelan-pelan, gini. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Biar Anda nggak sesat terus. Gini ya. Tuhan itu bahasa Indonesia. Betul? Benar, bentar, Bang. Bang, dengerin ya. Dengerin. Ini pelan-pelan ini. Ini supaya kita masuk ke poinnya. Masuk ke poinnya ya. Dengerin. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Anda tahu nggak apa itu Tuhan itu? Enggak, bukan masalah bahasanya dulu. Ini kata Abang tadi. Oke, baiklah. Saya kasih Anda turun. Anda belajar dulu. Belajar. Kekristenan itu tidak ada kompromi dengan dosa. Nggak ada. Kalau ada sistem-sistem, oh boleh masuk, boleh nanti. Nggak ada. Di dalam kekristenan, itu tidak ada kompromi terhadap dosa. Saya akan bacakan ayatnya. Di dalam... Ya, sabar ya teman-teman ya. Sabar teman-teman. Bahwa tidak akan melihat Tuhan orang yang tidak hidup di dalam kekudusan. Sabar ya. Di dalam Ibrani, nih. Sabar ya. Tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Nih. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah. Nih. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya tampilkan saja di layar ya teman-teman ya. Nih. Saya tampilkan di layar, saya balikkan dulu. Lihat nih teman-teman. Nih. 14-nya ya. Nih. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nih, kejarlah kekudusan. Jelas kan? Nah, beda jauh dengan ajaran Muhammad. Beda jauh. Jadi tolong Donditan, Irina Handono, Juma dan kawan-kawan jangan ngemis-ngemis menyamanyamakan ajaran kalian dengan Bible. Berhentilah kalian menyamanyamakan ajaran Muhammad dengan ajaran... Gimana Anda ini? Beda jauh loh. Ya? Jadi kalian kalau masih seperti itu terus, selama itu pula, saya akan terus-menerus menjawab, mengumumkan kepada kalian bahwa yang kalian katakan itu tidak benar. Nih, tadi saya masih kesulitan buka ayatnya ya, tapi ada teman yang bantu ya. Tadi saya masih buka ayatnya tapi belum kebuka. Masih saya cari-cari belum ketemu. Nah, ini udah ketemu nih. Nih ya. Nih, lihat nih, saya tampilkan lagi nih. Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nih, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela.
Ini ajaran Bible. Ya. Apa yang Yesus katakan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang Yesus katakan? Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Jelas. Beda dengan ajaran Muhammad. Beda jauh. Ya, nih. Jadi tolong kalau ada orang-orang muslim seperti Don Dita dan kawan-kawan yang mengatakan Yesus itu muslim, ya kasih hadis ini. Nih, perhatikan. Nih, biar saya tampilkan dengan besar kepada kalian nih. Telah menceritakan dan seterusnya. Baru saja, ini info terupdate ini. Terupdate, terbaru. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi, kalau Anda berzina, kalau Anda mencuri, tetap saja Anda masuk surga asal Anda tidak menyekutukan Allah. Nah, masalahnya apa makna tidak menyekutukan Allah? Bukankah kalau orang itu tidak menyekutukan Allah, pastilah dia akan mengikuti Allah? Nah, ini pertanyaan besar. Ayo. Silakan. Nah, jangan nanti gara-gara ini, saudara-saudara, ya, nanti Anda, lanjut korupsi. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Nggak apa-apa. Yang penting berangkat ke Arab. Katanya kalau pergi naik haji, nanti dosanya akan hilang seperti bayi baru lahir. Nah. Silakan ya kepada teman-teman muslim. Yuk, naik kemari kita diskusi dengan baik. Nih, apa perlu saya tunjukkan juga kepada kalian ceramahnya Ustadz Abdul Somad? Nih, saya putarkan kepada kalian. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, iya kan? Berzina mencuri tetap masuk surga. Ya, itu ajaran agama Islam. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya apa yang diajarkan di dalam agama Islam dengan apa yang diajarkan di dalam agama Kristen jauh bagai langit dan bumi. Oke, Ferry masuk pesantren. Makasih pausnya Bang. Terima kasih. Teman-teman yang mengucapkan, yang memberi support kepada saya ucapkan makasih banyak teman-teman ya. Tuhan kiranya yang membalas apa yang sudah kalian berikan kepada saya teman-teman. Teman-teman, pemberian dari teman-teman itu semuanya nanti akan kita kumpulkan untuk mendirikan rumah apologet di sini. Ya, silakan. Ferry masuk pesantren Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang Ferry. Itu Bang Kores nungguin minta ditaikin, kenapa nggak mau naikin katanya. Oh, sebentar. Oh, ini ada 64 orang yang mau naik ini. Ngantri dari yang paling lama. Gimana? Saya paling belakangan, kenapa saya ditaikin? Oh gitu. Saya sama Bang Sebentar. Kores duluan Bang Kores. Oh begitu. Ya, kadang-kadang karena terlalu banyak ini saya kadang-kadang mencet siapa yang lebih dulu, siapa yang ini. Tapi begini. Saya justru paling belakangan, kenapa malah saya ditaikin, Bang Kores gak ditaikin? Oh baik, Anda mau dia saya naikkan? Ya. Baik, saya turunkan Anda kemudian saya naikkan dia ya. Oke, baik. Oke, saya turunkan dulu. Kita kasih naik, katanya ada jagoannya Muslim nih. Katanya ada jagoannya Muslim. Ada Perah Istar. Oke, kita kasih naik. Ya, silakan Kalpin. Mereka ini pakai nama palsu terus.
Nama palsu, akun palsu, baru naikin tambah sekarang. masker. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Kenapa sih API kerjaannya tipu-tipu? Ini asli aja gua terus loh, nih? Dis. Asli Masker kan? gua ini, Masker. Lu kacamata lu. Coba buka kacamatanya. Lu kan gak mau kelihatan tai lalat kan? Sebentar, Tahu gua. Kalvin. Sebentar, Kalvin. Apa? Saya mau tanya dulu sama kamu. Akunmu Perah Istar. Nama Iya. palsu. Oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Salah. Nama lu aja TV belakangnya bukan TV. Dengar, Kalvin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Loh. Edis. TV itu ya. Lah emang kalau gua pakai media Perah Istar penyiaran. kenapa? Namamu palsu semua, Perah Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini, Kalvin, gini. Perah Bentar. Istar itu adalah burung merpati dalam bahasa Oke, Mesir. Gini, Kalvin, Bagus. sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Iya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi, memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, Ya, pakai sekarang masker. gini, Dis. Sekarang gini, Hati-hati Dis. umat muslim kalian, ya hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang, jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban dua MM-an itu. Siapapun, dengar. Siapapun yang bertujuan, dengar. Kan kamu nanya sama saya ini. Apa? Kan kamu nanya Iya, sama saya. coba gimana? Gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak Iya. terangnya Rudi Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini Pak Kalvin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan di ini. Jangan Bukan lari, bukan Gini, lari. Kalvin dengarkan ya. Zuma, pernahkah Gimana? dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah Tanpa Ragi, singgung-singgung itu programnya. Sekarang begini, yang saya program tanyakan, itu kan berapa miliar udah keluar orang dengar Kristen dulu. Indonesia. Ada Apa-apa? sebuah organisasi loh. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama Organisasi julukan aja macam jadi apa? sekolah. Mas, dengarkan. Jadi dengarkan. masjid. Terdaftar Apa lagi? Kemenkumham enggak? Terdaftar enggak di Kemenkumham? Tetap terdaftar, Edis. Oke, kalau terdaftar Bahkan di itu si Kemenkumham- logonya aja hak Dengar. paten itu. Dengar. Apa? Kelvin, kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di akte Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa? Kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang Maskeran. bayarin acaranya, kita yang bayarin Maskeran. transportnya. Maskeran Emang pidana ya, kayak betul. gitu? Maskeran terus. Nah ini seperti kalian ini Masker iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma Apalagi? maskeran, Handi Selebes maskeran. Kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka Ada kacamata. syaratnya. Saya sudah bilang begini. Guru kalian Juma, enggak, gini kan, ini serius. Guru kalian Juma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya,
dia buka masker. Nanti kayak ini untuk yang belum tahu, kalau kalian lihat Edis buka mata, dia ada tai lalat gede banget di mata kiri lah. Ini itu doang lah paling. Lu nutupin itu doang tahu gua. Kang Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berani nggak? Enggak, Edis, Guruna nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Saya putarkan nih. Sebentar Kalvin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan Lu kan bukan pendeta. walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus yang gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya, 16.000, tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Kalvin ya. Ini omongan Itulah, Dis. Sebentar, ini Iya, dulu coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Walah, ini beda video. Dia selalu jahit-jahit. Nah, katanya nantang. Saya tantang. Edis, kesempatan Wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan? Gitu. Udahlah, jangan takia Korintus depan gua lah. Saya datangin dia Kalvin. Nih saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang? Walah, ngomel ganti kalian? lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli? Iya, saya Jangan takia Korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu itu lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta kan gitu. Coba dengerin ini nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu. Itu kan ngomong yang benci Gurunda. Emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci Gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampai Lembek kepada kali. dia. Berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan berani Iya, nggak? nanti gua sampaikan. Oke. Aman, everything Saya is tunggu, underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang Masih banget menjadi sama saksi. Gurunda dia. Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa tukang ada masker. kacamata ditantang. Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, Saya lanjut tunggu kita ke topik ya. Kita lanjut ke topik ya. Boleh, Nah, gue sekarang pengen nanya sama lu, Dis, gitu. Di dalam Islam kan, nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam Kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Ya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, laki-laki. Nah itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perkawinan, perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi dalilnya mana? Bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya?
Iya, baca saja Kalau dari di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti Oke. juga bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. Contohin pakai dalil. Oke, segini. Mana dalilnya? Gini, sekarang saya mau tanya. Apakah Gimana bahasa-bahasa... Sebentar, Calvin. Kamu diskusi dengan dewasa kan? Iya. Oke. Apakah semua bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul? Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Tuh. Dari Saya rasa sekian cukup jawaban banyak saya contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah Tidak ada di situ senggama. intimasinya hewan? Tidak gitu ada ya. di situ senggama. KBBI ya. Kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin itu kan? ada pengertian menikah. Contoh, Sama kayak Rob, kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Bro, Iya. Bro, hari ini gue sibuk bro. Hari ini gue mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Betul. Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana ya dalam Bible-nya di mana? Iya, baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Gini. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah, gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari Anak perkawinan. domba hanya gede, Bentar. D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk Ya. pada Yesus. Anak domba Yesus. Perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat. Jemaat laki-laki, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Di mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, perkawinan. Sama seperti saya bilang. Secara tadi. roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah di situ Sekarang penutupannya, Dis, supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya makanya saya Kristen ada manusia saya ngawinin Allah? Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda Dijawab menjadi seorang aja muslim, dulu. jika Anda menjadi seorang muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan, ada 8.000 kita soal skriptura. Apa yang tertulis kita baca. Iya. Apa susahnya? Memang begitu yang tertulis. Hari Iya. perkawinan, hari perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya. Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? Berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ, nggak ada tulisannya ngawinin. Loh, jadi apa di sini? Kalau Anda bukan maksa. ngawinin apa di sini? Ya sudah, Anda sudah maksa ya? Ya, sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Apa Edis. masalah? Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Penonton Gua ini- bisa paksain itu, teken itu Apakah kata saya kawin bisa di situ berbicara? untuk Apakah ngawinin saya bisa, gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya. Enak kan? Tunggu deh sebelum Bisa lu nggak saya ngomong, ini gantian gua kasih bicara? tahu.
Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan kores yang kayak gini-gini. Makanannya kores. Lihat dia terbata-bata kan? Ya, saudara. Itu dia. Silakan Edi, Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Enggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu pezina. Ini giliran saya. Betul. Waduh, marah dia. Oh, silakan. Silakan. Kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sih. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan Edis, bukan gitu loh, gini loh. Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Elu ngincernya muslim yang awam gitu loh. Dengar ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalvin. Saya justru mengundang, dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat Islam. Saya undang Siripa. Saya undang pendebat kalian. Lari tunggang langgang karu-karuan. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Kalvin. Iya, lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus boleh? Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman, kalau saya lagi siaran jangan telepon ya, biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu Kalvin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana? Gua nggak mau pengertian, Edis. Ini waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. Ini waktu saya, Kalvin. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang. Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketakutan melanda mereka. Seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang, Kalvin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah kan saya gitu. bisa bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silahkan lu bertanya kepada gua. Silahkan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hah? Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya mantap.
Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalvin ya. Coba Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Ya. Nih, hadis Orang ini mutawatir. otak langsung edis gua bikin. Oke, silakan kawan-kawan. coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya Karena sudah kena hukum had. di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303. Aduh. Bawa dalil kalau jawab. Berarti Bukan edit, lu baca anjir. Sini. Berarti Sini. diedit saudara. Ih, kena counter malu ya, kena counter malu. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu Kalvin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang Berarti itu udah nyimpulin Edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Silakan. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan Edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Baik. Jangan kayak ngawinin Yesus. Baik. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Balikan lagi Batu kamera. kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa yang Lu nggak nyambung Apa itu. ini nggak nyambung? Bahas saya. jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalvin, pelan. Tahan emosimu, tahan orang emosi. Jangan marah. Bukan emosi, gua ketawa Sekarang ini. saya tanya kepadamu. Coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Saat itu iya. Jawab. Udah dijawab. Perlu lama. Mana kameramu mana? Kok malah ke es durian? Kok malah ke es durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Betul. Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Loh, di mana lu tahu itu terakhir tuh di mana? Janganlah nambah-nambahin, Edis. Jangan takia Korintus. Saya tahu kamu pakai efek. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, apalagi? Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah, berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina, walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur? Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah terupdate. Oh, tidak update, ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Kok ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Yang ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Kalvin,
Yang ngasih Apa nomor lagi? itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari nggak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari nggak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada Coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak kasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini Loh, kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Oke, gini. Makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Sebentar. Di situ ada nggak? Apalagi? Baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Cici. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu Mau sudah gimana? usang. Wah, lu kira perjanjian lama anjir. Barusan datang. Lu kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Kristen. Saja datang kepadaku. Artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Kayak gitu lah, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi. Ini kok, aduh, Sakia Korintusnya ini kebablasan ini. Bubuk dia. Saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Oh, suara gua kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Wah, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Nani otak lo gue bikin di sini. Coba dengerin Kalvin nih. Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin, lu senangnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan itu bukan itu. Ini hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udah, Des. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin itu, ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini, teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, coba dipikir pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun, nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu, ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun? Nggak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu, kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303, Edis. Lu anjir, malu gua bikin lu. Masuk surga, betul. Di kandang lu sendiri gue bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Sekakmat Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Loh, bukan info terupdate. Di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah datang di sini. Baru saja Jibril datang kepadaku. Nah, sekarang sebelum mati. Saya nggak apa lagi lu? Udah bubuk lu gue bikin.
Apa? Sobat Kusir. Sebelum kita akhiri, Sama-sama. sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini takkan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Juma, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk ke Alah, channel Edis muslim. ini lu belokin topik, Edis, lu udah bubuk Sebentar, itu. Ini Kalvin, saya mau nanya. Ini ada Lu berita. muter-muter aja topiknya. Kalvin, saya mau Apa? tanya. Ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Iya? Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan. Bener nggak? Enggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lu aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya Edis, Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan. Dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Enggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama Dengar, gua. dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Dengar dulu, Edis makanya ketika saya hidupnya konfirmasi, ini sebentar. Saya konfirmasi. Katanya Habis ini gua konfirmasi lu ya. Habis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar, enggak, saya habis ini mau ngomong Silakan, sama silakan. Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Iya. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar. Katanya dia menggelapkan apa namanya. Ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran. Mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran. Katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar. Betul atau tidak? Nggak paham, dipaksa-paksa dana Pak Regar, gua nggak tahu, Dis. Iya. Oke lah kalau nggak tahu. Baik, saya. Nah, sekarang gua mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Kalvin. Tunggu dulu, gua mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Saya mohon maaf, Tunggu. Tolong sampaikan Satu-satu kepada dulu. Zuma, sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu dengan gua dia. sampaikan. Oke, Iya, terima sekarang kasih. gua mau konfirmasi satu ya. Terima Gua mau kasih, konfirmasi Kalvin. satu sebelum gua turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya, saya rasa sudah cukup ya, jangan panjang-panjang ya. Sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya, ini katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik sini Pak Regar. Kalau Anda nonton, Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Yusuf Uncup. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya. Ayo teman-teman, mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Nah, kata Pak Regar, saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh. Ya. Jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab-musab Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang nggak akan ngeliatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara.
bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara